Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya mari kita awali dengan doa agar apa yang kita kerjakan mendapat keridhaan dari Allah, berkah untuk kita dan kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Untuk ketua silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Sandi silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya sudah dipimpin doa. Tidak bosan mengingatkan kalian untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya karena di sini yang lain sudah pada masuk. Abdul Ghani, Hafiz. Halo, bergantian ya dinyalakan ketika di absen. Muhammad Sandi Jairi. Pada pertemuan kali ini kita menyambung materi pada pertemuan sebelumnya. Potensi dan persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Iya betul Adri. Ingat masih ya. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Materi tersebut terdapat dalam KD 3.2. Dengan pembelajaran ini diharapkan kalian nantinya melalui pengamatan gambar kalian mampu membedakan jenis sumber daya alam, menggali potensi sumber daya alam. Kalian juga dapat menganalisis persebaran sumber daya pertambangan yang ada di Indonesia, dan yang terakhir nanti kalian diharapkan bisa membuat peta persebaran sumber daya pertambangan. Tolong diamati apa yang terkandung di dalam video tersebut. Kelihatan gambarnya? Nah, itu ada gambar apa aja? Silahkan kalian perhatikan. Terus ada apa lagi itu? Terus yang kalian lihat dari stimulus yang Ibu tampilkan tadi. Aida apa? Aida silahkan. Apa? Potensi sumber daya alam. Kemudian siapa? Ayo silahkan kemukakan. Dilihat dari apa Adri? Kenapa jadi bisa mengatakan bahwa itu sumber daya alam hayati dan non hayati? Dari video tadi ada yang hidup dan yang tak hidup. Terima kasih untuk pendapatnya, terima kasih untuk sharingnya. Bagus sekali. Ternyata kalian menyimak, kalian paham tentang materi kita. Sekarang Ibu mau menayangkan PPT. Lain, beranikan diri, munculkan bahwa kalian itu bisa gitu. Salah nggak dimarahin kok. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita salah selama kita belum mencobanya, ya. Jadi nanti ketika ada kesempatan jawab aja. Jangan cuman diam, jangan nunggu jawaban dari orang lain. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa dibaca apa itu? Potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Nah, di sini ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, sesuai dengan yang kalian perhatikan dalam stimulus tadi. Benar nggak? Benar nggak? Hayati. Berarti kalau pertambangan kita masuk pada sumber daya alam apa? Non hayati. Nah, di sini ada pengertian pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini ada macam-macam sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Pertama adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi diolah menjadi produk siap pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti keperluan rumah tangga, industri. Berikutnya adalah batu bara. Nah, kalau kita di sini kita berasa akrab gitu ya dengan batu bara ya, karena di tempat kita lumayan banyak ini batu bara. Nah, batu bara adalah energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak. Persebarannya di mana? Di sini dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya alam pertambangan, itu adalah emas. Jadi selain untuk perhiasan tadi, emas itu juga
digunakan untuk perlengkapan pesawat ruang angkasa. Kemudian sebagai investasi, banyak kan kita melihat orang-orang itu membeli emas dengan jumlah yang besar. Tujuannya untuk apa? Mereka pengen nabung, mereka dijadikan sebagai investasi. Ketika mereka nanti perlu, emas itu bisa dijual. Siapa tadi yang mau bertanya? Ayo, jangan malu mengemukakan pendapatnya, jangan malu untuk bertanya. Aldi, silakan. Nyalakan kamera, Aldi. Kata Aldi tadi, kenapa sumber daya alam pertambangan itu selalu dieksploitasi? Iya, bukannya kita harusnya hemat gitu dalam penggunaannya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Yang lain mau menanggapi? Silakan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ada lagi? Orang kenapa bisa mengeksploitasi itu? Karena orang tahu bahwa nilai dari bahan tambang tersebut adalah tinggi sekali. Terkait dengan kegunaan dan potensi dari sumber daya alam pertambangan itu, silahkan kalian eksplorasi melalui internet ataupun buku-buku pelajaran terkait dengan sumber daya pertambangan ini. Silahkan kalian gali informasi itu untuk menambah pengetahuan kalian, ya. Silahkan kalian buka lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah ibu bagikan melalui WA group. Karena kita sudah membentuk kelompok kan ya. Nah sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silahkan kalian sampaikan. Dari kelompok berapa? Nomor 1 silahkan. Kelompok siapa? Kelompok 1 silahkan. Hasil pertanian. Oke, apa lagi? Apa lagi? Terus? Ya. Kemudian yang nomor 2, Naimah, silakan mewakili kelompoknya. Potensi emas bisa dimanfaatkan sebagai investasi emas. Terus? Investasi emas itu yang seperti apa? Oh iya, benar sekali. Jadi ketika kita memerlukan uang, emas itu bisa kita jual karena dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Benar. Nah, itu tadi adalah jawaban dari kelompok 4. Kelompok yang lain ada yang menambahkan? Untuk nomor 3. Kelompok siapa yang mau menjawab? Aldi dari kelompok 2. Anggotanya siapa aja, Aldi? Oh iya, benar sekali. Perusakan ekosistem. Nah, itu yang sedang menjadi pembicaraan menarik. Nah, jadi tadi itu sudah ada presentasinya untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Di sini ada peta pertambangan nikel di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan. Terus ya. Di Maluku Utara, benar. Alhamdulillah. Artinya apa? Di sini kalian memahami tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari materi kita hari ini? Jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu hayati dan non hayati. Ya, benar sekali. Selanjutnya, ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya kalian mengerjakan tugas kuis yang sudah ibu bagi di dalam classroom. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang pertambangan. Kita tahu aneka tambang yang ada di Indonesia. Penasaran nggak pengen ke sana? Penasaran nggak pengen tahu bagaimana landscape dari permukaan bumi itu ketika sudah terjadi penambangan? Nanti kalian bisa mengidentifikasi sisi positif dan negatifnya. Ingatkan bahwa tetap jaga kesehatan kalian. Semoga dengan pelajaran geografi menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Nah, untuk materi berikutnya, silakan kalian menggali informasi mengenai sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Dan ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.